Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletrog Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saat ini, tubuh klon dewa asli mungkin telah mencapai batasnya. Melihat itu, Mengdan lalu berkata, sepertinya tubuh immortal legendaris juga memiliki batasan. Dan sekarang giliran kita untuk menyerangmu, ucap dari Mengdan. Dia masih memegang pedang panjang 100 meternya. Dan kekuatan immortality segera mengalir ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia dan juga Wuzan sama-sama membiarkan klon dewa asli ini menyerang mereka habis-habisan, nyatanya mereka berdua tidak mau kalah. Wuzan, sepertinya dia sudah di ambang batasnya. Kamu dan aku lebih baik menyerang bersama-sama sekaligus, ucap dari Mengdan kepada Wuzan. Wuzan pun lalu mengangguk dan segera membentuk segel tangan dengan cepat. Kekuatan immortality-nya juga mulai melonjak. Keduanya siap untuk menggunakan teknik terkuat mereka. Dan mereka benar-benar ingin segera mengalahkan tubuh klon dewa asli ini. Sementara itu, Wuzan langsung memegang cambuk emas. Dan juga Mengdan langsung menebaskan pisau panjangnya. Keduanya menatap klon dewa asli. Dan pada saat berikutnya, serangan mereka langsung menuju pada klon dewa asli. Ketika serangan sengit itu datang dan ingin menyerang ke arah klon dewa asli, tiba-tiba klon dewa asli sudah mengepalkan tinjunya lagi. Namun sekarang klon dewa asli hanya melakukan pukulan pertahanan saja. Dan tidak peduli seberapa keras Wuzan dan juga Mengdan ini menyerang, mereka tidak bisa benar-benar mengguncang klon dewa asli. Apalagi untuk membunuhnya. Mereka semua hanya bisa menunggu siapa yang akan bisa bertahan sampai akhir saja. Atau siapakah dulu yang akan mencapai batasnya. Dan mungkin kelelahan. Apakah mereka kelelahan terlebih dahulu atau klon dewa asli ini yang kelelahan terlebih dahulu? Saat ini pertempuran sudah memasuki tahap kebuntuan. Sulit untuk mengetahui siapa yang akan menang. Keluarkan semua trik apapun yang kalian miliki. Jika kalian tidak menggunakan sekarang, maka kalian tidak akan memiliki peluang lagi untuk bisa mengalahkanku, ucap dari klon dewa asli. Aku rasa saat ini kamu sudah berada di ambang batasnya. Jadi janganlah berpura-pura kuat lagi, ucap dari Mengdan. Klon dewa asli pun hanya tersenyum saja ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun Mengdan berkata seperti itu, sebenarnya dia telah menggunakan semua trik terkuatnya. Namun kekuatan fisik klon dewa asli ini memang sangat kuat. Dan tidak ada cara untuk bisa mengalahkannya. Apalagi klon dewa asli dalam posisi bertahan sekarang. Mengdan tiba-tiba lalu menghentikan serangannya. Dia lalu mengeluarkan sebotol batu giok di tangannya. Dan kemudian dia pun menghancurkannya seketika. Lupakan saja. Awalnya aku ingin membunuhmu sendirian. Tetapi sepertinya aku telah meremehkanmu. Aku akan memperlihatkan kepadamu betapa bodohnya keputusanmu karena berani memprovokasi istana dewa berburu, ucap dari Mengdan. Hei, apakah kamu sedang memanggil seseorang? Aku juga bisa melakukannya, ucap dari klon dewa asli. Ketika Mengdan mendengar ini, dia melihat bahwa Xiaoyan tidak melakukan gerakan apapun. Berhentilah berpura-pura. Kamu hanya orang berdosa yang diasingkan dari dunia lain, bukan? Siapa yang akan kamu panggil sekarang? Apakah dia berada di dunia Suanjin ini? Itu sangatlah tidak mungkin, ucap dari Mengdan. Mendengar itu, Xian berpura-pura berpikir. Ya, kamu benar juga ya. Aku harus segera mengalahkanmu sebelum bala bantuanmu tiba di sini, ucap dari klon dewa asli. Mengdan pun lalu langsung mencibir. Meskipun kekuatan fisikmu terlalu kuat, kami memang bukan lawanmu. Dan jika 1 lawan 1, mungkin kami akan kalah. Tetapi sekarang kamu sedang berurusan dengan 2 immortality sekaligus. Jadi aku yakin kamu tidak akan bisa mengalahkan kami juga. Ucap dari Mengdan.
Lucu jika kamu mengatakan seperti itu. Mungkinkah petarung kuat dari Istana Dewa Berburu hanya berada di tahap pertama immortality saja? Apakah tidak ada yang lebih kuat lagi? Hah? Tanya dari klon dewa asli sambil tersenyum. Shen pun tersenyum. Kata-kata ini dengan sengaja diungkapkan bahwa ini bukanlah pertarungan pertama kali melawan orang-orang dari Istana Dewa Berburu. Alias Xiaoyan sudah bertarung melawan immortality tahap pertama termasuk Feng Tao dan juga Pai Tao. Kamu hanyalah seseorang petarung yang memiliki tubuh immortal saja. Jika di Istana Dewa Berburu, kamu pasti akan langsung mati. Aku rasa bantuan kamu juga telah merupakan tahap pertama immortality, bukan? Tanya dari klon dewa asli. Mendengar itu, Mengdan pun tiba-tiba menjadi sangat malu. Sejujurnya, bahkan jika kamu mengambil bala bantuan, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Bahkan jika aku ingin pergi sekalipun, kalian berdua tidak akan bisa menghentikanku kali ini, ucap dari klon dewa asli. Mengdan yang mendengar kata-kata itu langsung tertegun sejenak. Dan itu memang benar. Dengan kekuatan klon dewa asli saat ini, jelas klon dewa asli tidak bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Namun, meskipun mereka berdua sedang bermain-main psikolog, pertempuran ini tidak akan ada hentinya. Dan jika klon dewa asli memang ingin pergi dari sana, mereka berdua tidak akan bisa menghentikannya. Buar, dalam pertempuran tanpa akhir ini, tidak peduli trik apa yang digunakan oleh Mengdan dan juga Wuzan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan parah pada tubuh klon dewa asli ini. Saat tubuh klon dewa asli ini masih dalam posisi bertahan, namun tiba-tiba tubuh klon dewa asli ini bergerak. Dia mulai menyerang lagi dan menyapu ke arah Mengdan terlebih dahulu. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak pun berlangsung lagi dalam waktu yang lama. Dalam hal ini, Mengdan hanya bisa menggunakan benda bertahan saja. Benda ini berupa payung bulu besi hitam. Dan ketika tinju klon dewa asli mengenainya, ada ledakan seperti logam yang bertabrakan. Payung bulu besi hitam itu berputar dengan sangat cepat. Dan kekuatan dari tinju klon dewa asli ini bisa dihalau. Namun, tubuh klon dewa asli pun bergeser. Dan dia kemudian mundur kembali ke belakang. Klon dewa asli pun menatap ke arah Mengdan dan juga Wuzan dengan tatapan tersenyum. Apakah bala bantuanmu belum tiba? Ucap dari klon dewa asli. Tiba-tiba ada sosok yang muncul di belakang Xiaoyan ini atau tubuh klon dewa asli. Namun Mengdan dan juga Wuzan sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimanapun juga, sosok yang baru saja muncul ini memiliki kekuatan fighting god. Jadi sulit untuk menarik perhatian orang-orang yang berada di mungkin kekuatan immortality. Mata Mengdan dan juga Wuzan kembali terkunci kepada sosok yang baru muncul ini. Dan ternyata itu adalah tubuh asli Xiaoyan. Jadi orang inilah bala bantuanmu. Ucap dari Mengdan tiba-tiba tertawa. Saat ini Xiaoyan menggunakan jubah hitam yang menutupi mukanya. Lagi pula Istana Dewa Berburu sedang mengejarnya. Jadi Xiaoyan secara alami akan menyembunyikan wajahnya untuk sementara waktu. Belum lagi bahwa Xiaoyan ini sangatlah mirip dengan seseorang atau pemimpin Istana Dewa Berburu. Setidaknya Mengdan tampaknya tidak terlalu memperhatikan soal itu. Kemudian klon dewa asli pun lalu mengangguk. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tetapi sepertinya kamu telah menyia-nyiakan kesempatan itu, ucap dari klon dewa asli. Bantuanmu ini hanyalah seseorang fighting god saja. Bahkan aku bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan. Ucap dari Mengdan. Oh, benarkah? Aku sudah bilang, terlalu percaya diri itu pasti akan menjadi bumerang sendiri untukmu. Jadi jangan meremehkan lawanmu. Seekor semut saja masih bisa membunuhmu, ucap dari klon dewa asli. Pada saat yang sama, dua sosok itu menjadi tumpang tindih. Dan di atas alis Xiaoyan ada tanda roh dewa jahat. Tanda bintang klon dewa asli juga berkedip secara perlahan. Klon dewa asli yang pada awalnya tidak memiliki fluktuasi sumber gas,
telah mengalami beberapa perubahan dalam penampilannya saat ini dan bergabung dengan tubuh asli Xiaoyan. Pada saat ini, Mengdan tampaknya tidak memperhatikan perubahan penampilan Xiaoyan ini, tetapi dia hanya bisa merasakan sedikit keanehan. Xiaoyan pun lalu mengangkat kepalanya secara perlahan dan tatapan matanya tertuju kepada Wuzan dan juga Mengdan. Dengan perubahan penampilannya ini, penampilan Xiaoyan ini menjadi lebih tegas lagi dan memberi sentuhan aura kejahatan. "Apakah kalian berdua sudah siap sekarang?" tanya dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, ada ledakan di tubuh yang awalnya tidak memiliki fluktuasi super gas. Dan ada nyala api yang melonjak ke arah langit. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan petir hitam. Perubahan mendadak ini membuat Wuzan dan juga Mengdan lebih serius lagi. "Kenapa dia tiba-tiba memiliki sumber gas?" tanya dari Wuzan. Saat keduanya masih syok, sosok Xiaoyan sudah muncul kembali di depan mereka. Dan tujuan pertamanya adalah Mengdan yang paling dekat dengannya. Xiaoyan langsung melesat dan dia muncul di hadapan Mengdan dalam sekejap mata. Tetapi ketika Mengdan hendak membuat tindakan defensif, ada kilatan cahaya putih yang melintas dari tubuhnya dan langsung dia pun tidak bisa bergerak. Meskipun itu hanya beberapa detik saja, tetapi itu sudah pasti mempengaruhi jalan pertempuran semacam ini. Gara-gara Yao Bing, Mengdan pun tidak bisa menggunakan benda bertahan untuk melawan tinju Xiaoyan ini. Dan tinju ini menghantam dadanya lagi. Karena Xiaoyan sudah tahu bahwa Mengdan memiliki armor yang sangat luar biasa kuat. Oleh karena itu, pukulan ini ditinjukan tanpa penuh keraguan dan penuh keyakinan untuk bisa menghancurkannya. Dengan dialiri kekuatan Su Tianlei sekarang, lengan Dewa Peledak pun sangatlah kuat. Pukulan ini seakan-akan memang disiapkan untuk mengakhiri pertarungan ini. Buar! Ketika Mengdan sadar kembali, tinju Xiaoyan ini sudah mendarat di dadanya. Pada saat ini, bola matanya melotot dan seteguk darah pun menyembur keluar dan dengan organ dalamnya yang rusak parah. Namun, karena armor Mengdan ini telah menerima pukulan dari klon dewa asli sebelumnya, armor itu tentu saja mengalami sedikit kerusakan. Oleh karena itu, pukulan Xiaoyan kali ini benar-benar bisa menembus tubuh Mengdan. Tulang rusuknya pun rusak dan patah. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan sakit. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya seperti tenggelam. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa muncul ke permukaan lagi. Lengan Xiaoyan sudah menembus tubuhnya. Namun tiba-tiba muncul sebuah belati emas di tangannya dan menusuk ke arah Xiaoyan. Denting! Namun belati itu pun tiba-tiba terlepas ketika akan menyentuh dada Xiaoyan. "Ini mustahil," ucap dari Mengdan. Kemudian dia melihat ke arah bawah dan dia pun gemetaran. Dadanya saat ini sudah tertusuk dan lengan Xiaoyan sudah mendapatkan jantung emas milik Mengdan. Setelah jantung emas itu diambil, Mengdan juga kehilangan kekuatan immortality-nya dalam sekejap. Tidak. Aku akan mengaku kalah. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Aku bisa merekomendasikan kamu menjadi salah satu anggota Dewa Berburu. Dan semua kesalahanmu akan aku maafkan, ucap dari Mengdan. "Jika kamu mengakui kekalahan sekarang, maka itu sudah terlambat," jawab dari Xiaoyan. Kelima jarinya tiba-tiba mengarahkan kekuatan dan jantung emas itu pun meledak dengan sangat keras. Xiaoyan segera menarik lengannya yang menembus tubuh Mengdan. Lalu ada nyala api yang langsung menyala di tangannya. Kemudian noda darah yang ada di lengannya itu pun langsung terbakar dan menghilang. Ada setetes darah emas yang muncul di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Ditambah dengan 2 tetes darah emas milik Feng Tao dan juga Pei Tong, Xiaoyan sekarang memiliki 3 tetes darah immortality. Xiaoyan membalik telapak tangannya dan sebuah botol batu giok pun lalu muncul. Botol batu giok ini sudah berisi 2 tetes darah immortality.
Tatapan mata Mengdan pun lalu menyusut tajam saat melihat itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa Xiaoyan ternyata telah membunuh lebih dari satu orang petarung immortality. Karena itu adalah darah yang menunjukkan bahwa darah itu adalah darah esensi dari seseorang immortality. Ini adalah tetesan darah ketiga, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum dan memasukkan esensi darah itu ke dalam botol batu gioknya. Mengdan kemudian meraung dan bergegas menuju ke Xiaoyan seperti orang gila. Pada saat ini, Mengdan yang telah kehilangan kekuatan immortality-nya, Xiaoyan hanya bisa menatap Mengdan dengan tatapan yang dingin. Dan Xiaoyan segera melakukan tendangan. Tendangan ini mungkin akan langsung bisa membunuh Mengdan. Jangan coba-coba berani untuk membunuhku. Aku ini adalah orang dari istana Dewa Berburu. Kalau kamu membunuhku, maka aku. Mengdan lalu berteriak, namun sebelum Mengdan selesai bicara, tendangan Xiaoyan ini sudah menghantamnya. Buar! Tubuh Mengdan pun langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, api hitam Immortal Flame pun menyapu keluar dari jari-jari Xiaoyan, dan tubuh Mengdan pun langsung menjadi abu yang berterbangan. Kemudian jiwa Mengdan pun tersapu dan bergegas menuju ke arah Wuzan. Pada saat ini, hanya Wuzan saja yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, saat jiwa itu baru saja tersapu beberapa meter, tiba-tiba jiwa Mengdan pun berhenti. Ternyata, Xiaoyan saat ini sudah memegang labu bow bermata 9 dan membidik jiwa Mengdan yang ingin melarikan diri itu. Tidak, ucap dari jiwa Mengdan. Raungan terakhir ini berhenti setelah labu bow bermata 9 ini menyerapnya. Saat raungan itu terhenti, Wuzan pun menjadi sangat ketakutan. Kemudian, pandangan Xiaoyan pun beralih ke arah Wuzan. Seluruh tubuhnya tampak membeku sepenuhnya. Namun, Wuzan tidak melarikan diri. Karena dia tahu, jika dia melarikan diri sekalipun, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa kabur. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat sosok di ujung yang sangat jauh. Sosok ini adalah bawahan dari Mengdan dari istana Dewa Berburu yang hanya memiliki kekuatan fighting god saja. Sosok Xiaoyan pun lalu tersapu, dan dia tidak mempedulikan Wuzan untuk sementara waktu ini. Ketika Xiaoyan bergerak, ada petir-petir yang menyambarnya, dan beberapa orang yang menatap Xiaoyan itu dengan tatapan mengerikan. Namun sangat disayangkan, tinju Xiaoyan ini sudah melesat ke arah mereka sebelum kata-kata mereka selesai. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan selip batu giok yang mereka miliki. Jelas, pada akhirnya beberapa orang dari istana Dewa Berburu itu pun mengenali Xiaoyan ketika Xiaoyan mendekati mereka. Itulah sebabnya Xiaoyan harus benar-benar membunuh mereka semua. Buar. Setiap ledakan itu membuat jantung Wuzan benar-benar berdetak dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun datang dari kejauhan. Sepertinya istana Dewa Berburu terlalu sering untuk memeras orang lain. Bahkan para fighting god yang memiliki harta ini cukuplah banyak. Banyak pil sumber gas dewa yang dia dapatkan dari cincin penyimpanan milik orang-orang istana Dewa Berburu ini. Dan Xiaoyan sekarang memiliki sekitar 300 miliar pil sumber gas dewa. Ini merupakan jumlah yang sangat luar biasa. Namun tampaknya Xiaoyan masih tidak puas. Karena dia tahu bahwa jika dia ingin menghadapi dunia Taisu, maka dia harus mengumpulkan lebih banyak sumber gas dewa lagi untuk orang-orang yang ada di dunia Senki. Jumlah yang dimilikinya sekarang masih jauh dari cukup jika Xiaoyan memikirkan itu. Setelah memeriksa apa yang telah dia peroleh dari cincin penyimpanan yang telah dia rampas, Xiaoyan langsung menyimpannya. Dan tatapan matanya benar-benar beralih ke arah Wuzan. Kematian Mengdan ini benar-benar meruntuhkan semangat Wuzan. Setidaknya tidak ada niat bertarung lagi di matanya.
Dia dan juga Meng Dan tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Dan pada saat ini, kekuatan Xiaoyan sudah meningkat tajam. Wuzan pun mengerti bahwa jika dia terus bertarung melawan Xiaoyan ini, maka Wuzan pasti akan kalah atau mati. Xiaoyan tiba-tiba berkata kepada Wuzan, "Kemarilah," ucap dari Xiaoyan. Sosok Wuzan pun sedikit terkejut. Dapat dikatakan bahwa setelah dia menjadi Kaisar Immortality, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan yang seperti itu. Wuzan belum pernah merasakan kematian yang begitu dekat seperti saat ini. Matanya bergetar, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa memilih untuk mendatangi Xiaoyan saja dengan patuh. "Apakah kamu ingin hidup?" tanya dari Xiaoyan sambil memandang Wuzan. Mendengar itu, Wuzan pun lalu mengangguk. "Namun, orang-orang dari Istana Dewa Berburu telah mati di pulaumu. Jika aku tidak membunuhmu saat ini, orang-orang dari Istana Dewa Berburu yang lainnya pasti akan mendapatkan petunjuk darimu. Dan sepertinya tidak ada alasan untukku membiarkanmu tetap hidup," ucap dari saya. "Tunggu dulu Tuan. Aku akan segera meninggalkan pulau ini. Dan para orang-orang dari Istana Dewa Berburu pun tidak akan bisa menemukanku dalam waktu yang singkat. Anda dapat yakin bahwa aku tidak akan membocorkan informasi tentang Anda sedikit pun," ucap dari Wuzan. Xiaoyan memandang ke arah Wuzan dengan sangat serius. "Apakah aku bisa mempercayaimu?" tanya dari Xiaoyan. Wuzan pun hanya bisa mengepalkan tinjunya saja dan memohon ampun kepada Xiaoyan saat ini. Saat Wuzan yang masih terlihat berlutut dan memohon, tatapan mata Xiaoyan pun sedikit menyempit. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan telah terpisah kembali dengan klon dewa aslinya. Dan sekarang, klon dewa asli berdiri di belakang Xiaoyan, yang saat ini masih menggunakan jubah hitamnya dan menutupi wajahnya. "Apa yang aku lakukan padamu, itu semua karena aku ingin menyelamatkan pulau ini beserta isinya. Jika Anda tidak mau memaafkanku sekalipun, aku harap Anda tidak akan memusnahkan pulau ini. Orang-orang yang hidup dalam pulau ini sangatlah berharga untukku," ucap dari Wuzan. Sebagai penguasa pulau, dia selalu ingin melindungi pulaunya sendiri. Bahkan saat ini, dia masih peduli terhadap pulaunya meskipun nyawanya sedang terancam. Xiaoyan lalu menatap ke arah Wuzan dengan tatapan yang serius. "Kalau begitu, apakah kamu tahu soal jurang maut?" tanya dari Xiaoyan sambil memandang ke arah Wuzan. Dan Wuzan pun tampaknya tidak merasakan aura membunuh dari Xiaoyan lagi. Kemudian dia menatap ke arah Xiaoyan. "Ya, aku tahu," jawab dari Wuzan sambil mengangguk. "Berapa banyak yang kamu tahu tentang jurang maut itu?" tanya dari Xiaoyan kembali. Wuzan segera menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiaoyan. "Aku sudah mengakui kekalahanku dalam pertempuran ini. Jadi aku tidak perlu mengatakan hal-hal lain." Pada saat ini, Wuzan berpikir bahwa Xiaoyan ingin menyiksanya di dalam jurang maut. "Tolong jawab aku. Seberapa banyak kamu tahu tentang tempat itu?" tanya dari Xiaoyan lagi. Namun, pengetahuan soal jurang maut ini terlalu menyeluruh. "Mungkin aku hanya tahu sebanyak 60%-nya saja," ucap dari Wuzan. "Baiklah, kalau begitu aku tidak harus membunuhmu. Tetapi kamu harus ikut menemaniku ke jurang maut," ucap dari Xiaoyan. Wuzan pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini meminta Wuzan untuk menemani Xiaoyan ke jurang maut. "Apa? Jika Anda ingin pergi ke jurang maut atau jurang kutub, meskipun kekuatanmu sangat kuat, tempat itu sangatlah berbahaya. Dan banyak seseorang immortality yang mati di dalamnya. Apakah ada sesuatu yang perlu Anda lakukan di sana?" tanya dari Wuzan lagi. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Namun, dia tidak memberitahukan Wuzan mengapa dia ingin pergi ke sana. "Ya, aku hanya perlu teman saja yang tahu jalan daripada terus mengandalkan kelinci konyol itu," ucap dari Xiaoyan. Tetapi ketika Xiaoyan mengatakan itu, Xiaoyan melihat Bing Yutu sedang menatap Xiaoyan dengan tatapan yang penuh amarah di sisi yang jauh. "Apakah aku punya pilihan lain?" tanya dari Wuzan. "Sepertinya tidak ada. Tuan, begini saja.
aku akan memberikan esensi darahku. Tapi Tuhan harus melepaskan bawahanku. Mereka sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini. Dan aku akan memberikan esensi darah immortality-ku, ucap dari Wuzan. Setelah itu, Xian pun lalu berkata, namun sepertinya aku harus menghapus semua ingatan mereka terlebih dahulu. Karena bisa saja mereka akan membocorkan informasi tentangku, ucap dari Xiaoya. Baiklah, kalau begitu aku akan menghapus semua ingatan mereka. Dan ini adalah esensi darah immortality-ku. Setelah itu, Tuhan harus melepaskan mereka, ucap dari Wuzan. Kemudian, Xiaoyan menghapus semua ingatan bawahan Wuzan dan dia pun mengambil darah esensi immortality milik Wuzan. Aku telah menghabiskan banyak pil sumber gas dewa dalam pertempuranku barusan. Jadi semua pil sumber gas dewa kalian harus aku rampas, ucap dari Xiaoyan. Wuzan pun sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi saat ini, Wuzan benar-benar tidak berdaya. Kemudian, dia mengumpulkan pil sumber gas dari semua orang-orang, termasuk dirinya sendiri kepada Xiaoyan. Orang-orang ini jauh lebih miskin daripada orang-orang dari Istana Dewa Berburu. Xiaoyan hanya mendapatkan sekitar 5 miliar pil sumber gas dewa saja dari para bawahan Wuzan. Bukankah Anda tadi hanya bertarung mengandalkan kekuatan fisik saja? Jadi seharusnya Anda tidak mengkonsumsi pil sumber gas dewa, bukan? Tanya dari Wuzan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, Xiaoyan pun terbatuk-batuk 2 kali dan dia menggaruk kepalanya. Tapi kan tidak mudah untuk merebut tubuh fisik seperti ini. Sekarang berikan saja semua pil sumber gas yang kamu miliki, ucap dari Xiaoyan. Wuzan pun lalu mengeluarkan pil sumber gas dewa miliknya. Dan dia hanya memiliki sekitar 10 miliar pil sumber gas dewa saja. Sepertinya kamu benar-benar miskin ya, ucap dari Xiaoyan. Tetapi kamu malah merampok dari orang-orang yang miskin. Itu lebih parah, jawab dari Wuzan. Wuzan pun lalu berkata lagi, kapan kita akan pergi? Tanya dari Wuzan. Tunggulah sebentar. Tunggu sebentar? Tanya dari Wuzan kembali. Ya, bukankah orang yang membantumu sebelumnya telah meminta bala bantuan? Mereka pasti akan datang ke sini. Jika aku pergi sekarang, itu berarti aku menyia-nyiakan sumber gas atau sumber daya yang akan aku dapatkan, ucap dari Xiaoyan. Untuk pertama kalinya, Wuzan bertemu dengan seseorang yang serakah seperti ini. Jika kamu melakukan itu, Istana Dewa Berburu pasti akan marah besar. Sejauh yang aku tahu, ada petarung langkah kedua Kaisar Immortality di Istana Dewa Berburu. Dan bahkan mereka juga memiliki langkah ketiga dari Kaisar Immortality. Kalau mereka yang datang ke sini, maka itu sama saja membahayakan dirimu sendiri, ucap dari Wuzan. Dia benar-benar kebingungan dengan perilaku Xiaoyan ini. Hampir semua orang di alam Xuanyin merasa takut pada Istana Dewa Berburu. Kamu mungkin tidak pernah tahu bahwa mengambil makanan dari mulut harimau itu benar-benar mengasyikan, ucap dari Xiaoyan. Tuan, lagi pula mereka mungkin akan tiba 2 atau 3 tahun lagi. Apakah kita akan terus menunggunya di sini? Tanya dari Wuzan. Oh, lama sekali ya. Mungkinkah dia berbohong kepadaku? Jadi sebenarnya dia tidak memanggil bala bantuan? Tanya dari Xiaoyan. Namun itu seharusnya tidak, jawab dari Wuzan. Kalau begitu, maka aku akan segera pergi dari sini. Bagaimanapun, mereka pasti memiliki cara untuk menemukanku lagi nanti, ucap dari Xiaoyan. Tepat ketika klon dewa asli sedang berkultivasi, Xiaoyan juga mencari tempat sumber gas dewa yang kaya dan sangat murni di pulau ini. Tentu saja, itu telah meningkatkan fondasi sumber gasnya sebanyak 5 juta. Dan sekarang sumber fondasi Xiaoyan telah mencapai 48 juta. Xiaoyan masih membutuhkan 6 juta fondasi sumber gas lagi sebelum dia dapat menerobos ke tahap akhir dari Fighting God bintang 7. Sementara itu, di dunia Taisu akan menyerbu dunia Senki dalam waktu yang semakin dekat. Setelah Xiaoyan meninggalkan dunia Senki, orang-orang dari Istana Surgawi juga mengetahui
bahwa ada jiwa Xiaoyan yang telah bersembunyi di balik tubuh Kuizon. Istana surgawi pun masih melakukan pencarian skala penuh untuk menemukan mayat Xiaoyan ini. Dan mereka tampaknya tidak percaya bahwa Xiaoyan telah mati. Dan mereka pun menarik kesimpulan bahwa Xiaoyan memang telah meninggalkan alam dewa kuno ini. Pencarian semacam ini tentu saja sangat melelahkan. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang percaya bahwa Xiaoyan benar-benar telah mati. Berita tentang kematian reinkarnasi Junsang ini telah terdengar oleh Jin Tangwei dari aliansi dewa. Sementara itu Jin Tangwei yang berada di suatu tempat, dia lalu berkata, apakah dia benar-benar telah mati? Sayang sekali, ucap dari Jin Tangwei. Namun setelah dia berbicara, sudut mulut Jin Tangwei pun perlahan terangkat. Lukanya akhirnya telah benar-benar sembuh dalam waktu yang lama. Dan kekuatannya saat ini tampaknya telah meningkat. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue udah nepatin janji gue ya yang kemarin durasinya sedikit. Dan sekarang gue bikin durasinya sampai setengah jam lebih. Dan semoga terhibur dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.